Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat News TV, kita bertemu kembali dan di kesempatan kali ini kita akan sedikit melihat konsep sedekah yang berada di Komplek Pondok Pesantren Sufa Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah, Dusun Al-Muhajirun, Desa Negara Ratu, Kecamatan Antara, Kabupaten Lampung Selatan. Kita lihat di sini ada warung sedekah yang mana ini digagas oleh pemuda-pemuda Dusun Al-Muhajirun. Nah, warung sedekah ini memiliki konsep yang mirip dengan konsep Turki. Mau tahu seperti apa konsepnya? Yuk kita simak penjelasan Imamul Muslimin Kiai Haji Yasyallah Mansur. Silahkan juga ambil di sini. Ini konsep Turki. Wali tahu nggak Turki? Ini mana Wali? Tahu nggak konsep Turki? Belum pernah lihat ya. Saya kira tuh konsep Turki itu bagus tuh. Jadi gini, kalau ada orang beli kan ada kelebihan, dia tidak diambil kelebihannya, dan tentu tidak seluruhnya ya. Nanti oleh sirka dijadikan barang. Kalau di Turki roti ya, itu roti berkah namanya, taruh roti. Nanti kalau ada orang lewat perlu roti, diambil itu, gitu seterusnya, sehingga warung tadi rame sampai sekarang tuh. Kemudian juga orang-orang yang perlu juga bisa langsung ambil. Nah, kurang lebih seperti itulah konsepnya. Sobat News TV sudah paham? Kalau belum, kami jelaskan lagi deh. Jadi, warung sedekah ini memiliki konsep yang mirip dengan konsep Turki. Hanya saja tidak harus membeli barang terlebih dahulu. Artinya, orang yang ingin sedekah maka langsung saja ditaruh di warung tersebut. Dan orang yang membutuhkan bisa langsung mengambilnya juga di warung itu. Tapi ada waktunya loh. Jadi waktu untuk bersedekahnya adalah mulai waktu pagi sampai pukul 11 siang. Nah, setelah itu barulah dari pukul 11 siang boleh mengambil sedekah itu secukupnya hingga barang atau makanan di warung itu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa mnitaba'ah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi syahid. Para ikhwan, alhamdulillah pagi hari ini satu lagi kreasi anak-anak muda kita, yaitu Suban kita, dengan mendirikan warung sedekah. Karyawan bisa lihat itu tulisannya warung sedekah ya. Sengaja ayat yang tadi saya bacakan mudah-mudahan hafalannya pas. Allah menjelaskan, menyebut salah satu orang yang bahasa siddiqin. Siddiqin itu dari kata siddiq, juga dari kata sedekah. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan empat kelompok orang yang mulia. Minan nabiyyin, dari para nabi, dari wasyuhada, dari orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan, kemudian wassolihin, orang-orang yang baik. Sedekah adalah wujud dari pembenaran kita kepada semua janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang membenarkan itu kalau dari segi akidah yang tidak tampak, itulah tadi disebut dengan siddiqin. Nah, kalau yang tampak itulah orang-orang yang bersedekah. Jadi sedekah muncul dari pembenaran kita kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang yang diberikan namanya sedekah, artinya pembenaran. Dan pembenaran atau sedekah ini merupakan kunci dari segalanya. Kenapa hadis menyebutkan
alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah wala yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilan nar yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Nah, jadi sabda Rasulullah tadi mengingatkan wajib kamu untuk sedekah. Sedekah ini artinya jujur, membenarkan dan seterusnya. Nah, karena apa? Dengan engkau jujur, engkau membenarkan, itu akan membawa kepada kebaikan, ilal bir. Dan kebaikan akan membawa kepada surga. Orang yang selalu membenarkan dalam arti secara akidah dia siddiqin, kemudian secara materi dia sedekah, akan ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar jujur. Kebalikannya, wa iyyakum wal kadiba, kalian jangan sekali-kali berdusta. Karena dusta akan membawa kepada kejahatan. Kejahatan akan membawa ke neraka. Dan orang kalau sudah biasa berdusta, sulit untuk jujur, sehingga ditetapkan oleh sebagai orang pendusta. Nah, mudah-mudahan warung ini betul-betul menjadi warung sedekah yang mendidik orang muhajirun khususnya, dan juga nanti mudah-mudahan ditiru oleh wilayah lain, orang-orang yang menjadi orang-orang yang jujur, karena jujur adalah pangkal dari segala sesuatu. Inilah para hewan Jumat, jujur itu sama saja atau sama dengan amin. Kalau kita lihat dari bahasa yang lain, amin apa? Selalu dia membenarkan. Maka gelar Rasulullah sebelum beliau diangkat sebagai Rasul adalah apa? Al-Amin. Amin ini dari kata iman. Nah, kemudian setelah iman baru aman. Jadi kalau orang jujur, insya Allah sebagai wujud keimanan dan akhirnya mewujudkan keamanan bagi seluruh kampung ini, bagi seluruh alam semesta, mudah-mudahan menjadi aman. Nah, inilah mungkin apa yang ada di balik warung sedekah ini, agar orang menjadi jujur, kemudian setelah jujur mewujudkan keamanan. Kita yakin dengan inilah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan berkah kepada kita semua. Selamat kepada Subhan atau para pengelola warung sedekah ini. Mudah-mudahan kalian akan terus mendapatkan pahala selama, dan saya harap warung ini berjalan, karena kita semuanya tahu hadis Rasulullah, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan seperti orang yang melaksanakan. Sepanjang orang masih menaruh barangnya di tempat ini sebagai wujud kejujuran, maka sepanjang itu kalian akan mendapatkan. Nah, selanjutnya sistem dari warung ini kepada Mas Wali kami persilakan untuk menjelaskan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi warung sedekah ini sebenarnya hasil kolaborasi antara berbagai elemen, utamanya bidang ketahanan pangan dan wakaf. Bidang ketahanan pangan TRC 19 dan wakaf. Ada ide untuk membuat ini. Modelnya sebenarnya sederhana. Para ikhwan dipersilahkan untuk menyedekahkan apapun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain. Asal masih baik. Asal masih baik. Asal masih baik. Makanya memang ini juga salah satu upaya mendidik agar kita terbiasa bersedekah. Selain itu, ikhwan juga boleh mengambil. Bukan berarti sebenarnya harapan kita sedekah sebanyak-banyaknya, ambil secukupnya.
Iya. supaya itu sebagai tabungan pribadi. Jadi modelnya Ikhwan menaruh barang, makanan, sayuran atau apapun sepanjang baik. Kemudian Ikhwan yang membutuhkan silakan mengambil secukupnya. Konsepnya hanya seperti itu, tapi kemudian mungkin nanti ada konsep-konsep lain yang bisa memperamai atau memperbanyak jenis barang atau makanan yang Ambilkan Mas dari itu waktu-waktu. Jadi saya bantu jelaskan ya. ya baik. Jadi ini para hewan ini memang berangkat dari kesederhanaan. Kamu lihat. Jadi jam 6 pagi sampai jam 11 waktu untuk bersedekah. Jadi hewan-hewan yang punya barang-barang yang masih baik, terutama makanan ya, Ya. belum sampai ke yang lain ya. Memang ini ketahanan panganan ditaruh di sini. Mas. Nih. Taruh sini nih. Ini penaruhannya adalah waktunya jam 6 sampai jam 11. Nah, itu tutup. Nah, nanti jam 11 terusnya waktu untuk mengambil sedekah. Jadi kalau hewan-hewan di sini kepingin atau memerlukan, nah misalnya di rumah tidak ada kerupuk, ini boleh ngambil di sini, tetapi setelah pukul 11. Nah, misalnya semacam itu. Ini ditaruhnya jam 6 sampai tadi jam 11 ya, di sini. Atau para hewan butuh waluh. Nah, perlu waluh. Di rumah mau masak dan sebagainya, ya sabar ya, jangan mengambil sebelum jam 11. Nah, nunggu aja jam 11 ya. Dan ini memang akan mendidik yang lain, ithar. Jadi ketika orang mengambil, aduh, jangan-jangan ada orang yang ngambil nanti setelah saya. Dia jadi ingat, nggak jadi ngambil lah, biar yang diambil yang lebih perlu. Ini ithar namanya. Nah, yang menantang. Nah, kalau perlu pepaya, nanti bisa ambil di sini. Perlu minyak goreng, mudah-mudahan kita bisa memproduksi sendiri ya. Nah, nanti ambil di sini. Perlu garam, setelah jam 11. Nggak ada waktunya, terakhir nggak ada ya. Pokoknya sampai habis ya. Nah, ya itu boleh. Perlu kangkung, ini jelas. Bisa. Nah, ini dari produksi. Nah, ini dari hasil ketahanan pangan. Ini berkah COVID. Ternyata COVID itu berkah ya. Misalnya perlu daun singkong, ambil di sini. Nah, tadi. Jadi tentu seperlunya. Tapi kalau ini ya seikat lah. Seikat ya. Nah, jadi inilah para hewan, ide yang cukup cemerlang menurut saya, walaupun sederhana, mudah-mudahan bisa diikuti yang lain. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita melihat warung sedekah, kita bergeser nih ke syirkah atau warung yang memiliki konsep yaitu tempat belanja muslimin dan muslimat itu dipisah. Wah, gimana Sobat Nulis TV, keren bukan? Selain keren, tentunya juga ini akan memberikan kesan nyaman karena tidak ada pembeli yang bercampur antara muslimin dan muslimat. Yuk kita simak lagi penjelasan Imam Yasyallah Mansur tentang syirkah ini. Sekarang kita masuk ke, sudah ada namanya belum kita? Syirkah apa? Nggak ada namanya? Syirkah Al-Fatah. Ini ada konsep baru, dipisahkan antara muslimin dan muslimat. Sebetulnya yang saya tempati ini adalah untuk muslimin ya. Untuk muslimin ya, sehingga muslimin belanja khusus di ruangan muslimin ya ini. Tapi karena ini memang darurat ya, ini ada beberapa muslimat yang menggunakan tempat ini ya. Nah,
Baru nanti sebelah kanan kami ini adalah untuk muslimat ya. Sehingga betul. Jadi nanti barang-barang yang punya muslimat tidak dijual di tempat muslimin. Ya, ini. Dan memang saya harapkan ini anu ya. Pintu ya. Nah, pintu. Yang jaga muslimin muslimat. Nah, nanti yang jaga juga muslimin. Ya, mana tadi muslimin? Sini ya. Mudir. Nanti kalau bisa yang jaga juga muslimin. Ya. Ya, yang muslimat jaga muslimat. Ya, itu ini. Sehingga betul-betul bisa lebih bebas yang belanja. Ya, itulah ya. Mudah-mudahan ini juga bisa ditiru di tempat yang lain. Ya, jazakallah cukup. Nah, gimana Sobat Mendayus TV? Keren kan konsepnya? Baiklah sobat, sampai di sini dulu ya. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.